ada STEAM. Apa yang dimaksud STEAM? Kemudian di sini ada neuroscience, kemudian ada juga pembelajaran digital, dan terakhir adalah terkait dengan blended learning. Biasanya pertanyaan-pertanyaan ini itu pertanyaan-pertanyaan yang apa ya, yang dibandingkan dengan sikap-sikap tadi yang muncul, misalkan hanya 5 soal dan lain sebagainya. Oke, baik Bapak Ibu, kalau sudah kumpul semua untuk pemanasan, saya akan bagi link ya. Saya akan bagi link, silahkan rekan-rekan coba kerjakan link tersebut, nanti kita bahas secara bersama-sama. Bentar. Saya bagi linknya di chat Bapak Ibu. Nah, silakan rekan-rekan mencoba untuk menjawab pertanyaan tersebut terlebih dahulu. Mungkin kita ada waktu 15 menit untuk rekan-rekan mengerjakan soal-soal tersebut. Monggo bisa diterima ya rekan-rekan. Sudah Pak, sudah buka. Oke ya Pak, oke siap Pak. Jadi silakan rekan-rekan mencoba untuk dikerjakan. Itu adalah contoh soal-soal UP akan biasa Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu baca sebut yang istilahnya mengingat, hingga ya sudah level di atasnya implementasi. Monggo. Itu tadi adalah suara saya terdengar putus. Lancar Pak. Lancar Pak. Oh, okay.
Ya, itu tadi contoh apa soal-soal UP Bapak Ibu yang beberapa tahun kemarin juga digunakan. Nanti rekan-rekan juga akan belajar dari soal-soal yang seperti ini karena sebagian besar memang yang keluar adalah pedagogiknya. Untuk bidang nanti kira-kira 40% dan soal-soalnya seperti itu panjang. Perkenalkan saya Bapak Ibu, tadi belum perkenalan di awal. Jadi beberapa sudah mengenal karena kita juga satu alumni ya. Jadi kenal. Saya dosen junior di Pendidikan Teknik Informatika UM. Ya. Nama saya Wahyu dipanggil. Nah, jadi kalau di kampus tidak dipanggil Pak Wahyu ya, karena ini apa Wahyunya ada banyak dan lebih senior daripada saya, jadi tidak boleh digunakan. Nah, saya sekarang di LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, jadi rekan-rekan yang dari SMK pasti juga sudah sudah familiar dengan LSP. Saya selaku manajer sertifikasi. Nah, kalau rekan-rekan saya ada di lab pemrograman jurusan teknik elektro di sana, atau biasanya lebih sering ngantor di Geraha Rektorat lantai 7 UM. Kita bisa ngopi-ngopi di sini Pak Ibu. Nah, ini personal web saya, WA saya, kemudian email, Instagram dan lain sebagainya. Nah, itu. Ini perkenalan dari saya, singkat aja Ibu, karena kita dibatasi waktu ini 1,5 jam. Nah, karena saya dibebankan di modul 3 terkait dengan inovatif, subcapaian pembelajarannya yaitu menerapkan pembelajaran STEAM. Pembelajaran STEAM ini sangat banyak sekali, dan ada juga beberapa soal yang muncul dari pembelajaran STEAM ini. Jadi efeknya ya, bukan STEAM-nya tapi efek dari STEAM-nya. Itu nanti akan muncul di beberapa soal, karena kisi-kisi menyatakan seperti itu. Kemudian ada tahap-tahap neuroscience, pembelajaran digital, dan juga konsep karakteristik ragam model pembelajaran. Saya yakin rekan-rekan selama kegiatan mulai dari awal pendalaman materi sampai yang terakhir adalah review PPL yang hari ini seharusnya review PPL 2, itu telah mengalami banyak sekali proses. Salah satunya pasti rekan-rekan mengenal berbagai macam model-model pembelajaran yang inovatif. Sebelumnya ini telah diterapkan nih di kelas Bapak Ibu masing-masing, tapi mungkin untuk nama, sintaknya yang benar seperti apa itu kurang sesuai. Nah, kalau dulu soal-soal UP ada juga yang menyebutkan misalkan kalau soalnya yang pertama ini, kedua ini, ketiga ini, kelima ini itu masuk sintaks model pembelajaran apa. Tapi kalau sekarang yang soal-soal seperti itu sudah mulai dikurangi karena kita mengajarkan di kegiatan PPG ini Bapak Ibu agar mengupayakan bisa menerapkan HOTS di pembelajarannya. Mulai dari C4 analyze, C5 evaluate, kemudian C6 create. Nah, kita meminta Bapak Ibu untuk menerapkan itu sehingga di PPG sendiri soal-soalnya sudah di-up ke model soal-soal yang HOTS. Misalkan kalau di bidang misalkan ambil jurusan TKJ gitu. Tidak lagi soal-soalnya akan pada server untuk mengelola email, namanya apa misalkan. Tidak lagi seperti itu. Tapi soalnya sudah diubah lagi. Ketika melakukan instalasi Samba dan dilakukan percobaan untuk mengetes bla bla bla, ternyata terdapat error dengan pemberitahuan sebagai berikut, titik 2, thread. Nah, apa yang Anda lakukan ketika menjadi seorang teknisi server untuk memperbaikinya? Nah, sudah seperti itu, sudah HOTS. Tidak lagi yang sebutkan apakah
pertanyaan-pertanyaan tentang itu, tapi sudah implementatif di lapangan. Misal kalau RPL ada basis data, itu kemarin waktu saya jaga ujian itu yang muncul adalah terkait dengan alter. Misal ditampilkan sebuah tabel. Kalau saya mau mengganti nama sebuah atribut, nah, bagaimanakah sintaksnya? Nah, atributnya sudah di blok, atribut ini misalkan. Sintaksnya bagaimana? Nah, kita tinggal memilih di situ. Bagaimana implementasi alter dalam sebuah SQL atau query SQL. Nah, sudah menuju ke sana. Termasuk juga misalkan nanti ada karakteristik model pembelajaran, kemudian efeknya model pembelajaran itu yang akan dimunculkan di soal. Nah, jadi model-model soalnya seperti itu. Bapak Ibu searching aja di internet banyak sekali tuh contoh-contoh soal PPG, soal UP uji pengetahuan. Karena kenapa kita harus bekerja keras dengan UP ini? Sebagian besar ketidaklulusan itu ditentukan dua hal. Yang pertama UKIN, yang kedua adalah UP. Nah, kalau UKIN kita pernah juga karena dulu jadi admin tahun 2018-2019, jadi tahu betul ketika UKIN itu berdampak pada ketidaklulusan mahasiswa. Kira-kira ada sekitar 14-an atau berapa gitu yang nilai UKIN-nya benar-benar rendah. Nah, dulu karena memang sistemnya adalah UKIN di tempat yang baru, di sekolah yang baru, siswa baru, penguji baru, gak pernah kenal dan lain sebagainya, sehingga ada juga yang kalau sekarang rekan-rekan tergolong enak karena sudah ada portofolio dari video pembelajaran aja yang diupload kemarin. Bapak Ibu paling tidak sudah membuat 3 video pembelajaran per siklus, itu nilainya sudah tengah, padahal nilai portofolio maksimal adalah 7. Kemudian publikasi dan lain sebagainya kan bisa dicari-carikan nanti dari mana. Nah, kemudian untuk proses pembelajarannya pun kemudian Bapak Ibu mengumpulkan videonya, diedit sebaik mungkin. Nah, tidak lagi harus ketemu benar baru. Harapannya nilainya jauh lebih tinggi daripada yang lain dan mungkin tidak menjadi masalah. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah UP. UP yang pertama, kalau kita masuk di sistem pendaftaran di UP, rekan-rekan repotkan dengan ini distribusi penempatan atau TUK-nya, tempat uji kompetensinya. Ini sudah ditentukan oleh sistem. Entah nanti dapatnya kalau di Jawa Timur ini di UM atau di UNESA atau justru di UNED. Nah, kita syukuri aja, ikut aja. Nanti akan ada pilihan di situ kan. Mengambil atau tidak mengambil, menurut saya ambil aja. Masalah bisa datang nggak bisa datang ya urusan nanti, yang penting sudah ambil aja nanti sehingga jelas posisi Bapak Ibu itu di mana di kegiatan PPG ini. Waktu pendaftaran gitu UP di situ kan ada tuh penempatan sudah ditentukan oleh sistem, Bapak Ibu tinggal bersedia atau tidak. Kalau jawaban Bapak Ibu tidak bersedia, nanti kita takutnya akan gandol. Ya, gandol itu apa bahasanya? Sistemnya sistem idle gitu loh. Statusnya nggak jelas. 0 apa 1 itu nggak jelas. Sehingga kalau bisa ya diambil saja. Masalah nanti datang atau enggak datang karena terlalu jauh ya pertimbangan Bapak Ibu masing-masing. Sehingga kalau misalkan nanti ada keputusan, itu ada keputusan lulus dan tidak lulus. Karena yang lulus dan tidak lulus yang menentukan UKIN dan UP. Rata-rata seperti itu. Tidak ada modul sekian karena nilainya kurang tidak lulus, tidak. Karena Bapak Ibu dosen dan guru pamong itu benar-benar bekerja keras untuk membantu rekan-rekan semua. Harapannya seperti itu. Nanti ini ya, lobby ke Pak Afnan agar dibantu. Dekat-dekat sama Pak Afnan, baik-baik. Jangan jahat-jahat sama Pak Afnan. Nah,
Kita mengalami pandemi COVID-19, ekosistem pembelajaran berubah, termasuk dengan kegiatan PPG ini juga berubah, sehingga nggak mau kita harus menyesuaikan aturan-aturan dan perubahan-perubahan itu. Kita harus cepat beradaptasi, Bapak Ibu. Kalau nggak gitu ya kita akan tertinggal atau kegilas. Nah, 4 tantangan besar di abad 21 ini, kenapa kita harus melaksanakan pembelajaran yang inovatif? Karena yang pertama, revolusi industri 4.0, 4.0 ini sangat-sangat mendisrupsi banyak hal. Apa sih yang ada di revolusi industri ini? Adalah banyak sekali yang namanya otomatisasi. Banyak sistem yang otomatis. Kemudian adanya artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang mengambil konsep kecerdasan dari manusia atau makhluk hidup lainnya diterapkan kepada sistem, sehingga sistem bisa belajar sendiri untuk memberikan sebuah keputusan. Nah, ini kalau dibiarkan terus-menerus dan kita tidak mengikuti revolusi industri 4.0 atau tidak terbuka dalam perubahan zaman ini, maka kita akan tertinggal. Oleh karena itu, cara-cara mengajar Bapak Ibu guru kita dulu itu tidak sepenuhnya bisa kita terapkan di masa saat ini. Masa-masa kita dulu kalau mau pulang harus harus melipat tangan, nanti yang paling baik melipat tangannya, nanti pulang duluan dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang kan tidak lagi di model seperti itu. Tantangannya sudah berubah, materi-materinya itu juga sudah banyak berubah, sehingga kita harus mawas diri. Kemudian model pembelajarannya kalau dulu dekat dengan otoriter, Bapak Ibu punya kuasa di kelas, tapi sekarang kan karena kita sudah berganti tugas menjadi seorang fasilitator, motivator, kompor dan lain sebagainya, pokoknya tortor itu. Nah, sehingga kita harus menciptakan sebuah atau menerapkan sebuah model pembelajaran yang benar-benar mengaktifkan siswa. Nah, yang aktif itu siswa menjadi aktif dan gurunya harus kreatif, atau guru kreatif, murid aktif. Kemudian ada juga yang VUCA, seperti Bapak Ibu rasakan, berapa banyak lulusan atau rekan Bapak Ibu yang ketika lulus kuliah itu pekerjaannya sesuai dengan materi-materi di perkuliahan. Itu bisa dihitung Bapak Ibu. Karena sekarang kita mengalami masa-masa yang volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. Jadi benar-benar masa-masa saat ini itu susah sekali untuk diramalkan. Atau kalau kita mengambil ini, kita pasti ini, itu sulit sekali. Karena sekarang masa-masanya serba tidak pasti. Sehingga pemberian materi ke siswa tidak lagi basisnya adalah pemberian materi hard skill, tidak hanya hard skill saja, tapi kita juga harus memberikan soft skill ke siswa, dan itu perlu latihan juga, bagaimana kita menanamkan sebuah sikap untuk berani berkomunikasi dengan yang lain, atau communication skill, bagaimana kita mengajarkan ke siswa agar dia punya daya tahan yang kuat atau resilience, daya tahan atau daya gempur yang kuat. Dari apa? Ya dari tantangan zaman, dari perubahan zaman, dari efek negatif adanya revolusi industri 4.0, seperti efek negatif dari internet dan lain sebagainya. Jadi bagaimana cara kita tidak lagi terfokus, hanya fokus pada hard skill, materi pengetahuan, materi keterampilan, tapi juga soft skill-nya siswa itu perlu dilatih. Karena kalau kita mengajar saat ini 3 tahun siswa belajar di sekolah, belum tentu nanti materi yang Bapak Ibu sampaikan itu sesuai dan digunakan di dunia usaha atau dunia industri. Kalau sekarang sudah berganti ya, namanya bukan DUDI tapi Eduka, bukan DUDI tapi Eduka, sekarang sudah diganti. Kemudian
kebutuhan domestik berbeda-beda, apalagi sekarang kita menghadapi generasi yang berbeda dengan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mungkin generasinya adalah generasi X atau generasi mungkin baby boomers malahan, atau semoga tidak ada ya, baby boomers gitu. Maka generasi saat ini jauh berbeda dengan generasi kita. Kita dimarahin guru dulu, benar-benar takut. Kalau kita lapor ke orang tua kita yang marahin kita. Kalau zaman sekarang kebalik, Bapak Ibu. Kita dimarahin guru, kita lapor ke orang tua memarahin gurunya. Nah, sehingga banyak sekali perubahan, sehingga pembelajaran harus dibuat semenarik mungkin. Salah satu pelajaran olahraga saya adalah renang. Kita diajari renang itu di kolam renang yang tenang, tidak ada ombaknya, pokoknya santai gitu, sehingga kita bisa renang sebebas mungkin. Gayanya juga macam-macam, pakai gaya apapun itu bisa, karena tempatnya kolam renang yang tenang. Tapi saat ini Bapak Ibu, di masa saat ini, karena ada volatility, segalanya serba tidak pasti, maka siswa-siswa Bapak Ibu itu menghadapi lautan yang luas, tidak bertepi, dan juga ombaknya sangat keras. Berapa banyak orang yang lahir terkenal gara-gara sesuatu yang viral, kemudian karena tidak memiliki manajemen diri yang baik, sehingga dia menjadi seorang yang hancur. Maka konsep destruktif, self-destruktif di sini itu muncul Bapak Ibu, sehingga kita tidak bisa lagi setenang Bapak Ibu guru kita dulu mengajari kita, karena tantangan siswa kita saat ini itu benar-benar sangat menantang ya, ombaknya sangat kencang, sehingga kita juga perlu mengajarkan berbagai macam gaya dan berbagai macam berbagai macam pola, bagaimana untuk menghadapi lautan yang tenang dan lautan yang gelombangnya besar. Nah, di pembelajaran inovatif kita akan ketemu dengan STEAM atau singkatan dari Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics. Nah, pola pembelajaran STEAM ini merupakan pola integrasi. Semua materi pelajaran itu kalau diuraikan, kita bredel satu-satu komponen-komponennya, di sana seharusnya ada STEAM-nya. Science-nya di sebelah mana, teknologi di sebelah mana, engineering sebelah mana, art sebelah mana, and mathematics sebelah mana. Science contohnya. Sains itu tidak hanya yang kita pikirkan di materi-materi fisika, materi-materi kimia, ada percobaan dan lain sebagainya, tapi konsep dari sainsnya sendiri yang kita ambil, bahwa segala sesuatu ini harus berdasarkan riset. Kita mau jualan nih, kita mau jualan apa, untuk menentukan jualan apa, itu juga based on research bagaimana perkembangan dunia atau bidang yang akan kita tekuni tersebut, kemudian animo masyarakat, kemudian benchmarknya atau benchmark, perbandingan dengan yang lainnya. Nah, itu perlu dipikirkan juga, sehingga konsep-konsep sains itu sebenarnya selalu melekat di materi apa saja. Apalagi kalau Bapak Ibu mengajar TIK, apalagi kalau mengajar di SMK bidang produktif, maka pasti sains itu ada. Mau kita membuat misalkan routing 2 gedung yang berbeda, kita pasti akan melakukan riset terlebih dahulu, melakukan analisis data, analisis kebutuhan, analisis instalasinya, baru nanti merancang. Habis merancang menerapkan, habis itu dievaluasi apakah sudah baik apa enggak, apa sudah sesuai atau belum, pencapaiannya berapa persen. Nah, itu adalah sains. Kalau teknologinya, kita memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran kita.
apapun itu jenis teknologinya. Seperti ini kita melakukan kegiatan pembelajaran secara tatap maya, itu juga sudah mengimplementasikan teknologi. Kemudian engineering, nah pendekatan-pendekatan dalam menghasilkan sesuatu itu bisa kita lakukan melalui pendekatan engineering ini. Seorang engineer kalau mau membuat sesuatu pasti ada need assessment-nya, kemudian desain, kemudian develop, kemudian implement. Nah, jadi pendekatan engineer, seorang engineer itu juga perlu dalam pembelajaran. Artnya ada juga artnya, karena apa? Karena manusia tidak berdiri dengan teknologi saja. Ada art di sini, misalkan seni berkomunikasi, seni menyampaikan pendapat dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu di sini ada yang dari RPL, mari kita pahami pembelajaran dari rekayasa perangkat lunak. Kalau di perkuliahan, rekayasa perangkat lunak atau software engineering, di tahun pertama yang diajarkan pasti coding. Dasar-dasar algoritmanya, kemudian struktur datanya, kemudian codingnya. Itu level pertama dari seorang software engineer. Level kedua adalah bagaimana membuat sebuah sistem informasi. Jadi merancang. Nah, di sini diajari menjadi seorang analis. Baru yang tahap ketiga adalah artnya, adalah bagaimana software yang dibuat, sistem informasi yang dibuat ini laku di pasaran. Nah, ini levelnya level ketiga. Level yang sistem informasi itu tidak hanya nanti digunakan untuk kalangan itu saja, tapi bisa diekspand kemana-mana. Kemudian laku digunakan, berhasil digunakan. Nah, artnya di sana, seni-seninya di sana, seni berbisnis, seni komunikasi, seni pitching dan lain sebagainya muncul di sana, sehingga lengkap sekali. Dan yang terakhir adalah mathematics, bagaimana perhitungan konseptual itu kita perlukan dalam pembelajaran. Nah, di sini contohnya STEAM ini ada di modul Bapak Ibu juga ada. Sehingga silahkan nanti dibuka modulnya Bapak Ibu di pembelajaran inovatif ini semua materinya. Nah, kemudian ada blended learning. Apa yang dimaksud dengan blended learning? Di sini adalah campuran atau bauran ya, bauran dari pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online yang digabungkan jadi satu. Kalau sekarang bisa juga blended learning ini dimaksudkan dengan campuran antara pembelajaran asinkron dan pembelajaran sinkron. Pembelajaran sinkron itu kan pembelajaran tatap muka ya, tatap maya. Kalau pembelajaran asinkron, pembelajaran yang tidak langsung. Misalkan kita memberikan materi di LMS, siswa mengakses, tidak bertemu kita secara tatap maya. Seperti itu. Untuk materi teori ini mungkin bisa Bapak Ibu pelajari sendiri karena di sini lengkap, nanti tinggal digaris bawahi saja. Kita menuju ke contoh-contoh soal saja Bapak Ibu. Contoh-contoh soal. Mungkin ada pertanyaan sebelumnya Bapak Ibu di sini. Belum. Oke Bapak Ibu, mungkin ada rekan-rekan yang bisa menampilkan dari Google Form-nya rekan-rekan. Kemudian kita bahas satu-satu. Google Form yang tadi tuh. Nah, jadi terkait dengan pembelajaran inovatif, saya yakin Bapak Ibu lebih paham banyak sekali ini materi-materi yang bisa dipelajari dari pembelajaran inovatif, termasuk macam-macam model pembelajaran. Dan di kurikulum 2013 ini paling tidak disarankan menggunakan 4 jenis model pembelajaran. Misalkan ada discovery learning, ada problem based learning, ada project based learning, ada inquiry learning.
Nah, silakan disesuaikan. Kalau Bapak Ibu mempunyai model pembelajaran lain, misalkan kan model pembelajaran kooperatif, misalkan TGT, Team Games Turnamen, ada STAT, kemudian yang lainnya itu bisa juga dimanfaatkan. Yang penting bagaimana caranya menarik siswa sehingga motivasinya bertambah. Nah, kita bahas Bapak Ibu dari contoh soal ini. Sebenarnya saya menyiapkan ada 4 sesi soal ini. Nah, oke, coba di preview ini salah satu rekan-rekan bisa mempreview soalnya tadi di link. Oke, Pak Yusuf, terima kasih Pak Yusuf. Ya, kita coba bahas soal yang pertama, Bapak Ibu. Soal pertama, ada situasi, jadi seperti yang saya bilang ya, memang kisi-kisi yang baru ini di tahun ini itu berbeda sama tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya mengacunya adalah mengacu ke modul. Jadi modul 1 nanti turunannya apa saja. Kalau di kisi-kisi yang baru ini sikap ya, sikap afektif. Nah, jadi sikap yang baik bagi siswa itu sebenarnya seperti apa? Sehingga soal-soalnya yang di sesi 1 ini kebanyakan yang sikap tadi. Nah, nomor 1, ada situasi ketika semua yang kita lakukan terasa tidak dihargai. Nah, tidak dihargai. Jadi merasa apa yang kita kerjakan sudah susah-susah, kita membuat media pembelajaran dan lain sebagainya, merasa tidak dihargai. Tidak ada gunanya. Reaksi Anda seperti apa? Oke, rekan-rekan kira-kira jawabannya apa nih rekan-rekan? Saya Pak. Iya. Melakukan klarifikasi yang tidak menghargai dan apa yang saya lakukan. Oke. Saya A, Pak. Ya, tidak Saya memandang B. penting apapun pendapat orang tentang saya. Jadi Cuek. no problem ya. Cuek bebek, cuek bebek. Kemudian menghentikan. Oke, menghentikan apa? Melakukan protes. Oke, melakukan protes tidak mungkin, mengungkapkan tentang apa yang harus saya lakukan kepada apa yang harus saya lakukan. Oke. Baik Bapak Ibu, untuk yang pertama ini sudah terjadi perbedaan ya, padahal karena di sini permasalahannya kalau di soal-soal UP itu adalah pilihan-pilihan jawabannya itu hampir sama. Sehingga kita perlu menilik lebih lanjut kira-kira yang paling benar atau paling tepat itu yang mana. Oke, nomor 1 rekan-rekan, itu kalau menurut saya itu jawabannya adalah E. Jawabannya E. Jadi di situ ada situasi ketika semua orang melakukan klarifikasi pada orang yang tidak menghargai apa yang kita lakukan. Nah, di sini pertanyaannya itu ditujukan kepada kita seorang guru. Jadi kalau kita seorang guru melakukan kegiatan di sekolah, kemudian semua yang kita lakukan itu dianggap salah dan tidak ada gunanya. Ini bukan siswa terhadap siswa yang lain, tapi karena di sini tidak ada keterangan siswa dan lain sebagainya, ini kan tanyanya ke kita. Kita sekarang adalah seorang guru, sehingga ketika kita mengalami hal tersebut, kita bisa mengklarifikasinya langsung kepada orang tersebut agar tidak salah paham dan lain sebagainya. Karena di sini ada penekanan seolah-olah semuanya salah dan tidak ada gunanya. Nah, karena dinamika di masing-masing sekolah berbeda
beda, tekanannya juga berbeda-beda, permasalahannya juga berbeda-beda, sehingga kita perlu melakukan klarifikasi pada orang tersebut. Apalagi orang tersebut adalah pimpinan kita, misalkan wakakur, wakahumas, dan lain sebagainya. Nah, itu akan menjadi sebuah kerepotan ketika beliau salah persepsi ke kita. Makanya communication skill itu penting untuk dibangun. Oke, rekan-rekan selanjutnya, Pak. Nomor 2 ini jawabannya apa, Bapak Ibu? Ini kalau saya kira hampir sama, semuanya sama ya, karena ini jelas, clear gitu. Saya C, Pak. Saya C, Pak. Iya, sepertinya kalau Ya, yang nomor 2 ini Pak. clear ya, clear. Jadi jawabannya sepertinya adalah C ya, karena ini jelas. Oke. Yang nomor 3, Bapak Ibu. Nah, ini kan contoh-contoh soal yang implementatif di lapangan. Pak. Pak, B. Iya. Dan jawabannya itu hampir-hampir sama gitu ya. Bentar. Jadi ada seorang siswa protes gurunya karena nilainya rendah. Nah, ini pengalaman saya sendiri, Pak Ibu. Saya dulu pernah melakukannya. Jadi waktu saya SMP, saya protes ke guru saya kenapa nilai saya rendah. Nah, kemudian dengan menunjukkan kalau saya dulu saya yang menunjukkan ini hasil-hasil nilai dan ulangan harian. Kalau dicontohkan di sini kan siswanya hanya ini aja, tidak menunjukkan soal. Jadi jawabannya yang benar di sini nomor 3 adalah anak-anak zaman sekarang itu perlu bukti, Bapak Ibu. Kita ngomong jangan seperti itu kan banyak. Ngapain sih? Kok nggak boleh ya? Kita aja kepada orang tua kita juga dulu sering melakukan hal tersebut. Misalkan orang tua kita, jangan makan di pintu gitu. Kita kan, ya kan nggak masalah gitu, Anak-anak sekarang juga lebih kritis lagi. Kenapa hal tersebut dilarang? Harus ada atau meminta buktinya. Sehingga menurut saya ya, ini jawabannya adalah B ya, BOL. Menunjukkan dokumen ulangan dan menjelaskan alasan mengapa siswa itu mendapat nilai yang sesuai dengan yang diperolehnya. Jadi kalau bisa bukti-bukti kita itu disampaikan. Oke, Bapak Ibu, lanjut ke pertanyaan keempat, Pak. Nah, ini nomor 4. Anda diminta menjadi salah seorang juri dari 5 juri lomba kebersihan RT. Ada konflik of interest. Di sini, Pak. Sama seperti kalau Bapak Ibu menjuri LKS. Ini sudah final ini. Nah, ternyata siswa Bapak Ibu ini muncul di LKS tersebut. Wah, ya apa ini? Nah, kira-kira gimana Bapak Ibu kalau gitu, Pak Ibu? B, Pak. Saya, Pak. C, Pak. B, Pak. Nah, ini saya tanya dulu ke rekan-rekan. Bapak Ibu menjadi juri LKS tingkat Provinsi Jawa Timur. Nah, ternyata ada siswa Bapak Ibu yang masuk final. Kira-kira dimenangkan apa enggak, Pak Ibu? Menangkan, Pak. Tergantung saingannya, Pak. Harus objektif, Pak. Tergantung saingannya, Pak. Nggak boleh subjektif, Pak. Oh, gitu. Menangkan. Ini menjawab itu. Siapa? Siswanya sendiri. Oh, iya. Ini menjawab itu dalam rangka PPG yang berbeda dengan kondisi aslinya atau gimana ini? Kepribadian, Pak. Kondisi asli, Pak. Kondisi asli dimenangkan aja, Pak Ibu ya. Lumayan, juara provinsi ya. Nanti bisa nasional, Pak. Iya, Pak. Oke, nomor 4 ini karena ada konflik of interest, bisa saya jawabannya adalah B, Bapak Ibu. Karena kita kan menilainya dengan objektif, Nggak nakalan ya, Pak ya? Karena di situ ada
penekanannya objektif ya. Kalau nggak ada objektif berarti kita nggak memilih yang B. Nggak memilih yang B, Bapak Ibu. Kan pada juri akan penilaian. Oke, lanjut ke nomor 5, Bapak Ibu. Yang C, Pak. Wah, namanya sama dengan nama Anda. Kok bisa ya ngerepoti ini? Saya E, Pak. Oh, ada yang E, ada yang C. Yang C segera mencairkan. Saya A. Oke, segera dicairkan aja. Kemudian Saya B kok D, ya, memberitahu petugas bank agar memindahkan. Nah, yang A memberitahu teman bahwa uang tunjangan. Ya, jawaban yang paling tepat Bapak Ibu adalah iya. Dicairkan aja, Pak. Iya. Pak, uangnya, Pak. Saya itu, Pak. Saya tidak dapat saya itu. Iya. Jadi Dari mana persis kayak gitu? jawabannya adalah D, Bapak Ibu ya. Karena kita harus menempuh jalur yang formal untuk menyampaikan hal tersebut. Tidak bisa secara informal, karena nanti data tetap salah, kemudian karena kita belum mendapat sertifikasi, kemudian data kita sudah tertulis sertifikasi kan repot. Seumur hidup nanti kita bisa. Dan kalau ada kesalahan seperti itu, kita membiarkan saja, takutnya nanti kita di blacklist juga. Ya. Jadi fair-fairan aja. Oke, yang nomor 6, Bapak Ibu. Wah, panjang. Seorang warga guru. Nah, ini kompetensi sosial, Bapak Ibu. Kompetensi sosial seorang guru. Kompetensi pedagogik, profesional, sosial. C, Pak. C. Jawabannya C ya, ya jelas. Jawabannya C, Bapak Ibu. Nomor 7. D, Pak. Do. Bila dalam ujian nanti tidak mendapatkan D, definitely D itu. Delta. D ya. Ya, betul D. Yang nomor 8. C, Pak. C. Sama Pak Gusti, C. Iya, ada penyemangatnya ya. Berarti jawabannya adalah C, nomor 8 ini, Mas. Kuliah. Nomor C, Pak. Oke. C. C. Ya, jawabannya C ya. C. Nomor 10. Tetangga. D, Pak. Waduh, ini ya apa ini? Beta, Pak. Saya B, Pak. Oke, Pak. Saya Japri salah ya, Pak. Jawabannya apa? Delta. Bold, Pak. C, Pak. A, Pak. Beta. Gini Bapak Ibu, B, Pak. ketika Bapak Ibu salah menjelaskan di kelas, kemudian tiba-tiba ada guru lain yang masuk di kelas Bapak Ibu, ketika ada siswanya, kemudian membilang, Pak, Bu, itu yang dijelaskan tadi kurang tepat, jadi yang tepat seperti ini. Kira-kira malu nggak? Malu, Pak. Iya dong, Pak. Malu, Pak. Malu. Makanya konsepnya adalah sebenarnya kalau mengingatkan itu ini sendirian aja. Diingatkan secara langsung dan sendirian. Agar tidak terjadi mispersepsi. Saya jawab Japri salah, Pak. Oh, Japri salah, Bu. A paling, Pak. Japri salah, Pak. Salah langsung kayaknya, Bu. Jawabannya ini. C tadi, Pak. Jawabannya C tadi itu kalau. Ya, jawabannya C. Karena gini Bapak Ibu, kalau Japri pun itu gini, misalkan kita sedang marahan ya dengan pasangan kita gitu. Kemudian kita menjelaskan pakai Japri gitu. Kan repot kan ada.
enak ketemuan, langsung, jelas gitu Pak. Tergantung pasangannya, Pak. Oh, tergantung pasangannya. Aduh, Dinner ya Pak Wahyu ya? Diajak dinner dulu. Diajak dinner dulu. Di Japri dikasih gambar love dulu lah, Pak. Aduh, salah contoh berarti saya, Bu. Maksudnya gini Pak Ibu, kalau ini ya antar tetangga gitu, kemudian kita jarang ketemu, kemudian kalau tiba-tiba kita japri itu kurang enak juga. Lebih baik ngobrol secara langsung saja. Nah, kalau di tempat saya ini pas yang di perumahan saya saat ini itu orang-orangnya memang sibuk semua gitu ya. Jadi kalau rapat RT itu orang 100-an itu yang datang cuma 6 orang gitu. Jadi kalau misalkan ada tetangga yang mobilnya banyak kemudian nutupin jalan, itu kita kalau japri itu juga repot, sehingga selalu ini berkunjung ke rumahnya itu lebih baik gitu. Karena kalau japri bisa saja ini salah persepsi. Sehingga dari jawaban yang kira-kira benar ini, kan benarnya tadi kan secara pribadi ya Bapak Ibu, secara pribadi, jangan secara kelompok atau di masyarakat umum. Pilihannya antara B dan C, coba ditimbang lagi kira-kira yang paling sesuai implementatif itu yang mana. Kita nggak bisa memikirkan kalau misalkan lawan japri kita itu adalah orang yang sering ketemu dengan kita. Nah, mungkin orangnya jarang ketemu. Di grup RT saja banyak orang yang tidak saya kenal. Masa saya mau japri? Misalkan seperti itu. Nah, itu apa lanjutannya. Jadi jawabannya adalah C, Bapak Ibu. Pertimbangannya. Jadi memang ini ya pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya hampir-hampir sama ini ngerepoti ya. Kayaknya nih kalau mikir menambah kelaparan loh Pak. Lapar ini mikir nih Pak. Nanti sebelum UP makan yang banyak Bu, tapi dipastikan. Iya, sambil dipastikan. Senep, Pak. Nah itu sambil dipastikan makanannya jangan yang membuat senep. Pokoknya yang aman. Makan apapun kalau soalnya kayak gitu. 3 jam waktunya Pak. Kalau UP Bapak Ibu tenang saja, waktu lebih-lebih. Waktunya lebih-lebih. Iya 3 jam. Saya menunggu UP itu loh sampai ngantuk-ngantuk. Pesertanya juga gitu. Wis notok. Soalnya berapa, Pak? Kalau tahun lalu 80 berapa? Kemudian 2019 108. Kalau tahun ini enggak tahu berapa. 150 nanti Pak Wahyu. Enggak, Bu. Semakin naik Pak soalnya. Jangan banyak-banyak, Bu. Pak soalnya udayan semua senep Pak. Nomor 11 apa? Nomor 11. Ya, jawabannya apa itu guru matematika? Saya C, Pak. Saya C. Bisa. Ya. Saya A itu. Saya C, Pak. Saya A juga. Objektif aja kan nilainya matematika. Saya D. Saya F. Pak F nggak ada, Pak. Saya A, Bu Puji. Gimana nih enaknya? Saya C, Pak. Saya A, Pak. Iya, jawabannya adalah D. A, Bapak Ibu. A, okay. Saya setuju A, Bapak Ibu. Kenapa? Jadi saya jawab A salah, Pak. Hah? Masuk salah, Bu? Saya jawab C benar, Pak. Saya jawab A salah, Pak. Yang C, Bu. Saya C benar kok. Kunci bisa salah kunci. Jawabannya A, Bapak Ibu. Loh, saya C benar tadi, Pak. Ya, Bener Bu. Apa bener ya, Bu? Bodoh bener ya. Kunci jawabannya yang bermasalah, Bu. Tadi yang di atas itu tadi jawaban saya benar, tapi salah di waktu saya cek skornya itu. Gitu ya. Nurdin mesti sip, Nurdin. Sip, Pak. Mantap, Pak. Nomor 12. Itu C, Pak. C. C, Pak. C. Jawabannya adalah 12. Ya, C. C. Memang
Kalau ini di Jawa pada umumnya sih enggak masalah ya Bapak Ibu. Karena saya pernah mengajar di pedalaman, ikut programnya Pak Anies Baswedan itu di Indonesia Mengajar itu, di desa tersebut itu ini mayoritas Islam gitu ya, Islamnya yang Islam pesantren yang kenceng gitu, sehingga penerimaan terhadap rekan-rekan yang non Muslim ini masih belum terlalu baik gitu. Jadi memang hal semacam ini, pertanyaan nomor 12 ini itu nyata sih di beberapa tempat. Termasuk juga sebaliknya, kalau di satu wilayah non Muslim gitu juga ada beberapa tempat yang masih seperti itu. Kalau di umum-umum di sini sudah oke lah pemahamannya. Apalagi kalau di kota metropolitan. Nomor 13. B Pak, B. Waisak, lahiran sekolah. Jawabannya Saya tadi B sih. B, Pak. jawabannya B. Sebaiknya hari libur agama tidak digunakan untuk kegiatan sekolah. Iya Pak. Oke, nomor 14. A Pak. Jawabannya nomor 14 A ya. A, nomor 14 A. Nomor 15. Wah, ini repot. D Pak. Lalu banyak D, Bu. tugas. Jawabannya iya, D ya. Ya. D. Saya banget itu Pak. Mantap. Kenapa, Pak? Banyak tugas, Pak. Bukan banyak lagi. Waduh, mantap. Oke, nomor 15 sudah ya. 15D, Pak. 15D, Pak. Ya, D. Nomor 16, manakah di antara D. beberapa pernyataan yang D. dengan diri Anda, Pak Ibu. Nah, ini bisa B, Pak, B. Jawaban Normalnya B, normalnya B. normalnya B ya, normalnya B. Pokoknya yang terbaik lah, pokoknya guru itu kan Pencitraan. pencitraannya guru itu kan suci, bersih, digugu. Nomor Berarti 17. penuh kasih sayang, Pak. Tidak sombong. Nomor 17. Iya, lanjut terus, Pak. SR. Biasanya mawar, Pak. Itu kok SR ya? C, Mawar. Pak. Sri. C, Pak. Nomor 17, fokus pada mengajarnya. Iya, benar, C. Mbak, Ibu Sri, Pak. Iya, ini memang benar seperti itu, Bu. Menjawab C. Benar ya? Lanjut, nomor 18. Perjalanan menuju B, Pak. Wah, itu kalau zaman dahulu biasa aja ya. Kalau zaman sekarang gimana tuh? Apakah hukum ya? Masih ada Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu yang seperti itu? Tidak ada Pak. Dari Baik-baik, Pak, teman saya, Pak. aman Pak, serius ini direkam loh. Oh iya, Pak, nggak ada, Pak. Baik-baik, Aman, Pak, Pak. teman saya, Pak. Aman Pak. Guru-guru teladan dan soleh-saleha. Loh, kalau memang terjadi seperti itu kan pasti anaknya yang ini, Pak. Anaknya yang lapor, nggak perlu kita yang lapor kan, Pak. Oh gitu ya. Di Guru penuh kasih sayang, Pak. Iya benar. Di beberapa sekolah di Jawa Timur masih ada rekan-rekan guru yang seperti itu. Tapi di daerahnya sendiri hal seperti itu masih wajar. Itu di Jawa Timur. Jawa Timur ya Pak Ibu. Bukan di luar Jawa Timur. Di Jawa Timur masih ada yang seperti itu. Tapi di daerahnya itu juga wajar dan orang tuanya menyerahkan ke sekolah. Walaupun kadang-kadang juga ada yang protes ke sekolah. Kak Seto Jadi nomor 8. Pak. Kak Seto sudah capek Bu ngurusi anak SMK Bu. Kalau di daerah saya itu pasrah Pak, orang tuanya Pak. Pasrah ya. Iya. Enak Pak kalau pasrah itu. Jadi kan kayak kita dulu gitu, kita benar-benar
takut ke guru, orang tua juga mendukung pembelajaran guru. Nomor 18 jawabannya adalah B. Ya. Nomor 19. Pak. Pak. Oh, Pak, pemulung dilarang masuk ya. Iya. Oke, jawabannya E. Nomor 20. Pak, Pak. Rasa lucu itu apa tuh? Rasan, Pak. Pak Ibu. D, Pak, do. Campur dicat. Ya, D. Meskipun Anda bukan guru dari anak tersebut. Ya, kalau ini umum ya, kalau kita di kampung juga gitu. Ya, jawabannya adalah D, Pak Ibu. Sip, selesai, tuntas semua. Just kandos ini, Pak Ibu. Pak Wahyu ngapunten yang mau ditanyakan itu tipsnya bagaimana menjawab itu Pak? Lebih difokuskan kemananya itu Pak? Mengingat itu jawaban kok mirip-mirip seperti itu kan agak terkecoh Pak. Aduh, repot itu Bu. Berdasarkan apa ya Pak? Ya mungkin keyword Iya Pak, monggo dijelaskan Pak. Ya ini Bapak Ibu keywordnya aja. Jadi di kisi-kisi itu kan ada apa sudah dituliskan apa yang akan keluar, kemudian sikap-sikap apa yang akan keluar. Kita cari keyword-keywordnya itu. Kemudian tugas guru itu apa saja, kompetensi yang 4 kompetensi guru itu apa saja. Nah itu yang perlu kita underline, kita garis bawahi untuk tugas-tugas tersebut. Kemudian kita jabarkan di setiap soal ini. Kira-kira yang masuk akal yang mana? Baru kita bandingkan ketika di dunia nyata kita sebagai guru apakah sudah apakah baik kita implementasikan atau tidak. Contohnya seperti mengingatkan orang lain tadi. Kita sendiri kalau diingatkan di khalayak umum kan merasa tidak enak gitu. Apalagi kalau orang lain diingatkan. Nah, bagusnya seperti apa? Ada dua jawaban yang hampir sama tadi. Bisa kita japri atau kita tegur secara langsung. Kita temui ya, langsung itu kita temui gitu. Nah, maka dari dua pilihan itu yang paling dekat itu kira-kira baiknya seperti apa? Misalkan ada guru yang mau menegur Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu tidak pernah WA sebelumnya. Jadi story-nya ini kosong. Terus tiba-tiba perkenalkan saya ini, mohon maaf saya mengingatkan. Kan kita apa sih? Nah, penting ini. Nah, dan lain sebagainya. Sehingga ya kita ini aja bayangkan kalau itu terjadi ke kita dan kita ekspresinya harusnya seperti apa gitu. Ekspresinya. Ada lagi dah soal latihannya Pak. Ayo Pak, latihan lagi Pak. Ayo Bapak Ibu, ini sesi yang kedua. Sesi yang kedua ya. Di chat Bapak Ibu. Di chat ini monggo dicoba. Pak Imam, cara Pak Imam. Siap. Mau latihan kok. Pak Wahyu, waktunya tinggal 5 menit lagi. Oh iya. PR Pak. PR. Ngerepoti ya Pak Ahnan. Lah iya makane iki Pak. Pak Ahnan ono-ono ae. Kadung muridnya semangat. Punya loh Pak. Saya mau semangat ini Pak. Iki pas lagi semangat saya Pak. Ya iya. Ini mau ditinggal lagi sayang-sayangnya. Semangat, tetap semangat. Iya, ditinggal lagi sayang-sayangnya Pak Gusti. Aduh, ini bagus nih tinggal siapa ini? Bagus ini jadinya. Oke Bapak Ibu, ini sesi kedua nanti bisa dikait dengan sikap-sikap yang harus dimiliki oleh siswa dan juga sikap-sikap yang harus dimiliki, sikap profesional yang harus dimiliki oleh seorang guru. Jadi ya kita garis bawah itu. Tenang aja UP nanti soalnya waktunya lebih-lebih. Nah, tapi juga banyak juga rekan-rekan yang dijaga saat UP itu mengeluh juga. Soalnya, Ini yang contoh soal
Iya. Soalnya itu kayak sudah mentok gitu Pak, jawaban ya hampir sama. Waktunya lebih-lebih, soalnya juga lebih-lebih. Iya. Itu tadi nggak ada kuncinya ya Pak, yang di-share Pak? Nah, ini ada rekan-rekan kan ya, di akhir kan ada kunci ya, terbuka ya? Enggak ada, Pak. Di submit gitu? Ada. Gak ada, silang kawan. Keluar yang salah dan benar saja, Pak. Sebagian betul, sebagian tidak, Pak. Cuma ada tiga atau beberapa, Bu Okta. Iya, Bu Puji. Iya, gimana? Habis mengerjakan terus kok tiba-tiba hilang semua jawaban saya. Wah. Berat itu, Bu. Ya sudah sesi dulu saya nggak kerjakan ya Pak. Ikut bahas. Lapor polisi dulu. Seperti Tanya soal ke Pak. nomor 2 itu, Bu. Tanya ke Pak Afnan, Bu Okta. Seperti soal nomor 1, Bu. Sudah mengerjakan itu, Bu. Tapi tidak dihargai. Udah pernah ya? Boleh Bu. Nah sudah dikerjakan. Betul. Tapi nomor siapa? Nggak kok silang. Mungkin pas klik submit itu terputus Bu koneksinya sehingga get atau postnya ini hilang. Sessionnya nggak di copy nih. Bapak Ibu ini yang saya coba ya gimana cara ngeditnya agar kunci jawabannya terlihat. Di form Pak, di kuis Pak. Di form kemudian dimunculkan gitu ya. Masuk kuis terus nanti ada jawaban benar. Diklik gitu. Reviewnya ditambahkan Pak. Review. Waduh. Gimana ya? Mantap. Kayaknya awalnya ingat aja. Oke Bapak Ibu, nah ya, nanti saya tambahkan pokoknya ini bisa dicoba untuk soal-soal ini Bapak Ibu. Jadi agar terbiasa aja kira-kira bagaimana ya. Tadi katanya ada 4 Pak kuisnya Pak. Nggak di-share semua. Oh iya. Terima kasih. Iya Bu. Ini rekan-rekan di produktif SMK semua rekan-rekan. Soalnya iya. Ada yang SMA. Oh, ada yang SMA ya? Enggak apa-apa Pak. Yang SMA ini juga ikut bergabung di SMK ini. Ngapunten waktunya tinggal 1 menit. Waduh. Gue Pak Afnan. Jeritan Pak Afnan. Pak Afnan yang Kejar-kejar. ini linknya kan sama ini ya rekan-rekan ini atau berbeda linknya? Sama semua Pak, sampai nanti. Sama. Habis ini kan Bu siapa? Bu Grace. Bu Grace. Sudah masuk Bu Grace? Ya belum Pak. Belum waktu. Ya enggak apa-apa diminta gabung. Langsung ya, bareng ya. Iya bareng gini aja. Saya habis ini Kosong jenengan apa? enggak, saya keluar maksudnya. Ya, saya kontak Bu Grace dulu sih. Kita di WA ya, ada kuliah Pak.